Sesuai referensi sejarah, luas keraton Kerajaan Macan Putih mencapai kurang lebih 5 km persegi yang didirikan oleh Prabu Tawang Alun pertama atau Ki Abdul Karim pada tahun 1667 telah menyiratkan kemegahannya kala itu. Apalagi sekeliling keraton berpagar tembok setinggi 7 kaki, lebar 3 meter, nyaris menyerupai tembok Cina. Jika mengacu luasnya keraton tersebut, maka secara administrasi kini mencakup 3 desa, yakni Desa Macan Putih, Gombol Lirang, dan Laban Asem, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Yang menarik lagi, sesuai hasil penelusuran tim petualangan wisata mistis, di luar keraton Kerajaan Macan Putih terdapat pengamanan secara berlapis. Adapun pengamanan paling luar, terdapat sebuah benteng yang dilengkapi dengan menara-menara khusus sebagai tempat pengintaian. Jejak-jejaknya pun masih tampak kentara berupa berbagai ragam batu bata merah, sebagian besar terpendam di dalam tanah dan sebagian lagi berserakan di mana-mana. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak silaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, napak tilas tim petualangan wisata mistis kali ini akan menguak apa saja yang berada di luar keraton Kerajaan Macan Putih yang konon keratonnya seluas kurang lebih 5 km lebih. Dan yang menarik ternyata di luar keraton itu masih ada lagi sebuah lapisan berupa benteng-benteng. Dan benteng-benteng itu selalu dilengkapi dengan tempat-tempat pengintaian berupa sebuah menara kecil yang memang dipergunakan khusus untuk mengintai, menjaga keamanan sekaligus menjaga kemungkinan yang terjadi. Salah satu benteng tempat pengintaian dari keraton Macan Putih itu yaitu di sebuah tempat yang cukup tinggi datarannya, yaitu di daerah Ancar. Nah, Ancar ini tak jauh dari keraton Macan Putih. Di tempat saya berdiri ini di sebuah gumuk atau bukit yang dimana ternyata masih ada banyak sekali terdapat yang namanya batu bata merah. Baik, kami akan menemui rekan-rekan relawan yang mencoba menelusuri, mencari batu bata merah yang terpendam di gumuk Ancar ini. Baik, kita akan menuju ke lokasi. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
Walah sibuk ini ya. Nah, salaman dulu ya. Nah, ini teman-teman sedang apa di sini nih? Ini sedang mencari penelitian, Pak. Oh, penelitian tentang Oke. apa? Tentang mungkin ada sejarah Ini kan yang tertimbun di sini, Pak. oh gitu. Ini kan apa batu putih ya dari kapur, batu kapur iya, ya. batu kapur ini, Pak. Oke, Kebetulan. oke. Siapa namanya? Saya Pak Anton, Pak. Pak Anton. Berapa orang ini? Ini banyak ini sama teman-teman Mm-mm. yang sedang meneliti. Oh gitu. Kira-kira ada yang berharga enggak di sini? Oke. Kang Anton, Iya, Pak. ini mau tanya ini saya. Iya. Ya, Kang Anton sejak kapan melakukan penelitian di sini? Sebetulnya sudah lama ingin ke sini dan sudah lama kenal sama Pak Yani. Pak Yani itu siapa? Pak Yani itu yang jaga di sini, Pak. Oh gitu. Iya. Yang memang yang punya tempat ini maksudnya ya. Mungkin seperti itu. Kang Anton, ini seberapa menariknya? Apa memang di sini tempat batu bata merah terpendam atau gimana? Nah, mungkin yang saya ketahui kayaknya di sini itu banyak semacam bata-bata yang besar-besar itu terpendam merah dan juga banyak beberapa bata-bata putih. Yang putih itu seperti Ya, ini ya, seperti ini ya, dari kapur berarti jadi ya. kapur. Kayaknya itu hebat orang dulu itu, Pak. Bisa rata Bisa kayak begini. Dan kayaknya ada lukisan-lukisan apa gitu. Oh, ini teman-teman juga menemukan banyak batu-batu. Ada juga ini. Oh Ini, gitu. Ya, Ini loh, Nah, bentuknya seperti ini. semua. Bentuknya unik-unik. Coba kesini dulu semua teman-teman ini coba, teman-teman. Ini gumuk yang begitu tinggi. Ini kan lebih dari 2000 ketinggiannya ya, lebih dari 2000 mdpl ya, atau meter di atas permukaan laut ya. Berarti ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Ini kalau dilihat dari macan putihnya. Terus berapa banyak? Apakah semua ini di sini ini tempatnya batu bata merah terpendam atau bagaimana? Kayaknya seperti itu, Pak. Jadi Jadi nilai sejarahnya ada ini, luar biasa ini. Kayaknya ini. tadi menyebutkan Pak Yani yang punya apa tempat ini, yang punya kebun ini ya. Itu gimana? Ada usaha? Pak Yani itu apa? Coba bagian sini. apa itu? Juru pelihara. Juru pelihara yang Iya. punya orang mana? Sementara saya kurang tahu. Oh gitu ya. Cuma meneliti kak ada banyak begitu bata setelah dulu saya soalnya. Semacam Magersari itu berarti ya. Terus Akhirnya kesini nih dah. ini berarti yang dulu ditemukan Kang Anton sama teman-teman seperti apa dulu? Ya mungkin dulu itu sejenis bangunan, Pak. Bangunan yang benteng. Ya kayak benteng itu ya. Soalnya batanya besar-besar. Tapi kok anehnya ini ada bata putih gitu loh, Pak. Bata putih itu kalau yang saya ingat pernah ada juga di tempat persemediannya Prabu Tawang Alun ya, di daerah Cungking Macan iya, Putih itu. sama di sana. Sama. Itu. Terus seperti ini ya, batu sebesar ini ya. Iya. Ini batu bata merah kayak gini nih. Ini berarti di sini juga banyak berarti ya. Banyak sekali, Pak. Ternyata banyak sekali terpendam di sini. Oke, sekarang selain Kang Anton, terus siapa? Fauzi. Fauzi, siapa? Kang Heri ini Irawan. Ini masih ada lagi nggak temennya ini? Oh, ada satu, Pak. Oh gitu, di mana? Di atas sana mungkin ada batu di sana Oh gitu. yang mungkin mengandung nilai sejarah. Kalau menurut Kang Anton kan lama meneliti di sini. Iya. Kira-kira fungsi batu itu apa itu? Apakah titik tetenger awal atau pusat atau bagaimana? Pusat sentral mungkin. Oh gitu ya. Boleh kami diantar ke sana? Mari silakan, Bapak. Oke, Iya. oke, monggo. Iya. monggo. Assalamualaikum. Oh ini yang dimaksud Iya, berarti ya. ini Pak Imam. Oke. Kang Imam,
isun iki mau Ya, ambil lungguh, ulung atuk ulung. Nah. Isun mau ambil kanca-kanca diterno mrene. Jarene Riko iki nang kene apa istilahnya niteni tetenger hang ana ring kene. Iki saumpama isun kepengin weruh sakake-akeh weruh kanggo wawancara kira-kira Riko gelem ya ora? Siap. Oh ya. Ya wis. Nawi kanca-kanca kepengin nerusno maneh penggaweane. Nggih, Ya, ya wis. Kula dereng mantun, Pak. Oh ya wis ya. Kasih kabel Ya, tengah. kesuwun ya. Suwun. Ya, Nggih, ya. Nggih. Selamat bekerja nggih. Ya, Nggih. Pak. Kang Irawan, suwun. Kang Imam. Ini gini. Kebetulan tim petualangan wisata mistis ini kan napak tilas menelusuri jejak-jejak kejayaan masa lalu kerajaan Macan Putih. Ya. Yang konon ini salah satu tempat juga nggak bisa diabaikan dengan keberadaan kerajaan Macan Putih di masa lalu. Nah, Kang Imam ini kan sudah banyak tentunya mempelajari yang namanya lontar. Nah, ini kebetulan menurut petunjuk tadi ini masuk wilayah Ancar. Oke, kita mengawali pertanyaan begini. Dalam kerajaan Macan Putih di masa lalu itu ada nggak nama Ancar disebutkan dalam lontar? Kalau ancarnya tidak ada, tapi tertulis ngancar. Oh, Ngancar. Ngancar. Makna Ngancar sendiri apa itu? Yaitu makna ngancar sendiri sepadan ya dengan memandang. Apa memandang? Mengintai. Sepadan. Itu kalau dalam bahasa itu kan lontar itu yang saya ingat kan ditulis dalam bentuk huruf Arabikon. Pikon. Bahasanya kan bahasa Kawi. Kawi. Nah, Ngancar sendiri bahasa apa itu? Yaitu Bahasa bahasa Kawi Kawi ya? juga. Berarti maknanya Ngancar itu adalah mengintai. Melihat. Melihat. Berarti Ancar pengintaian berarti Iya. gitu ya. Nah, sekarang hubungannya dengan tempat ini kan datarannya lebih tinggi. Lebih tinggi ini. Lebih tinggi daripada posisi keraton. Dan kita berdiri di sini juga bisa melihat hamparan-hamparan yang begitu indah, mulai persawahan hingga pegunungan-pegunungan, Ya. kan itu. Kira-kira seperti apa yang bisa digambarkan oleh Kang Imam kalau betul Ngancar itu maknanya mengintai atau Ancar sebagai pengintaian? Ini seperti apa kira-kira? Ini dulu ya pernah ditemukan di sini bangunan itu masih 3/4 utuh. 3/4 utuh tingginya maksudnya? Iya, tingginya masih tampak. Tahun tampak. 74-an itu masih tampak. Itu terbuat dari batu. Dari bata besar-besar ini dan juga ini. Ini batu bata putih ini sama ditemukan dengan yang ada di Tempat persemediannya Prabu Tawangalun. Persis yang saya dulu katakan itu langgar itu ya seperti ini batunya. Persis. Lah, batu ini juga berarti itu yang ada di dalam lukisan Belanda itu berarti ya? Di lukisan Belanda yang itu. digambarkan. Nah, nanti tampilkan juga lukisan Belanda itu yang beserta batu putihnya itu. Biar itu. pemirsa tahu kalau Macan Putih ini ada. Itu kenapa? Nggak diungkap. Tidak diungkap, dibiarkan begitu saja. Kok kalah dengan Trowulan? Ada apa? Pertanyaannya cuma itu. Silakan lagi. Oke. Sekarang kita hubungkan dengan Ancar. Itu gambarannya itu seperti apa kalau menurut Kang Imam, bahwa di sini kan kalau memang memenuhi tempat pengintaian itu seperti apa sih strukturnya di sini? Strukturnya begini. Sebelum masuk biasanya ya, sebelum masuk ke keraton itu ada tempat-tempat khusus. Ring 1, 2, 3 biasanya gitu. begitu. Dimanapun kan begitu sampai sekarang. Yaitu ini termasuk ring. Ini ring 2 kalau misalnya. Yang di luar keraton. Di luar keraton ini. Nanti ada ring lagi di sana. Di rumahnya Mas Dani ya, daerah itu sana. kan ada sungai di situ kan? Ada sungai. Di selatannya sungai. Utaranya sungai itu tembok keraton yang memanjang melingkar 5 kilo persegi itu. Yang di sini ini bentuk dari
yang saya katakan tadi. Pengintaian. Pengintaian ada 2 di sini. Oke, strukturnya seperti itu berlapis-lapis. Untuk khusus disebut sebagai ngancar, tempat mengintai. Kira-kira yang ada apa aja di sini? Selain mungkin ada bentengnya, ada nggak menurut Kang Imam ini semacam tempat kayak menara mungkin atau? Bisa jadi di sini tuh 3/4 jadi ya. Sebetulnya tinggi. Oh gitu. Kalau kita menilik sampai ke timur itu banyak bata yang besar-besar sampai ke timur ini. Seperti ini gini nih ya. Ini panjangnya sekian ini, hampir 40. Panjangnya ini. Ya. 40 cm 40. Saya pernah mengukur tuh 40 cm, yang lebarnya tuh 21, yang ininya 11. Ketebalannya. Termasuk ini salah satu contohnya ini. Ini. Oke, Kang Imam. Sekarang gini, Kang Imam konsen di tempat ini dengan menemukan ini kan tumpukan-tumpukan batu bata merah ini ya. Ini yang gede-gede ini ya, ya, seperti ini. Nah, di sini ada batu. Apa makna batu ini dengan adanya banyak tumpukan-tumpukan batu merah yang cukup besar-besar ini? Yang jelas ini pertanda. Oh gitu. Tetenger, macam tetenger. Kebanyakan untuk batu-batu ini untuk tetenger. Yang di sampingnya bisa dibuat apapun. Zaman mbah-mbah dulu kan gitu. Tetenger biasanya ini. Berarti ini memang mulai dulu zamannya Kerajaan Majapahit sampai hari ini posisinya nggak berubah. Nggak berubah, tetap begini. Selain di sini apa masih ada lagi batu-batu? Ada di situ. Ada gitu. 2 di sini batu besar. Batu besar ya. Ini semua juga berfungsi sebagai tetenger ya. Kang Imam, oke. Menurut Kang Imam, sesuai dengan yang dibaca dalam lembaran lontar itu, seberapa jelas diceritakan tentang keberadaan Ancar ini? Jelas sekali. Ini jalan ini kalau kita meniti sampai barat itu sudah ke Songgon. Ini dekat ini kan Bayu maksudnya, Bayu. Arah sana Bayu. Arah sana Bayu, ini dekat ini Derwono, tempatnya perang, baratnya sedikit. Perangan. Berarti ini dekat sekali dari sini. Jaraknya ya. Berarti dari sini itu ke arah Bayu itu kita ambil telunjuk ini lurus berarti ya? Ya, lurus. Terus berarti. Yang di sana itu yang di orang dulu tuh mengatakan itu Munder, bukan Bunder, yang sekarang jadi desa Bunder. Yang terjadi perang pupuh antara Munder sampai ke mana Derwono ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke titik ini Ancar ya. Karena ini berbentuk bukit atau gumuk, apakah mungkin di sini juga selain banyak tumpukan-tumpukan batu bata merah, atau mungkin ada bangunan-bangunan di bawah tanah mungkin? Bisa jadi ini kalau digali, kalau kita mau gali, kalau pemerintah peduli, ini bisa ditemukan. Saya yakin itu. Karena ini bentuknya ini di atas ini. Di atas itu begini. Ya seperti ini batu bata. Iya, ini sudah jelas. Ini nyata loh ini. Ini enggak main-main, ini nyata. Ini batu bata dari kapurnya ini keras sekali batu ini, Pak Dani. Ini keras sekali ini. Ini. Ini coba kita kalau memang peduli mari kita bersama-sama. Oke, Kang Imam. Ada enggak Kang Imam ini selama ini sama teman-teman ini kan inten melakukan penelusuran jejak-jejak sejarah masa lalu. Tadi disebutkan Kang Anton hanya bertahun-tahun sering datang ke sini. Awal tadi bercerita di sini juga banyak tumpukan-tumpukan batu bata merah. Cuman nggak terawat, banyak rusak. Nah kita sekarang ke belakang ya, ke belakang. Tahun 70-an seperti yang disebutkan tadi ada semacam apa namanya titik bangunan yang masih kurang lebih 3 meter kan ya? 3 meter. Tapi kan sampai sekarang nggak ada jejak. Nggak ada jejak. Tahun 70-an juga lingkungan sini kan pernah mengalami paceklik. Iya. Apakah kira-kira warga sini waktu itu seperti apa memperlakukan peninggalan sejarah itu? Apakah mengamankan atau bagaimana? Begini, kalau cerita banyak penduduk, emane ono tinggalane buyut. Kapan sing ono tinggalane buyut iki sun madang paren gitu. Artinya untung masih ada peninggalan leluhur yang akhirnya batanya itu dibuat yang patah-patah ini nih
Dibuat semen bata itu Oh. untuk yang utuh dijual. Oh gitu. Berapa satu batu bata merah ini? Informasi yang 100.000. satu ya. Yang besar-besar Itu yang 100.000. yang ukuran 41 panjang, 21 kali lebar 11. 21, kemudian oh ya panjang ya. Ketebalannya 11. 11. Itu laku 100.000. 100.000. Oh, berarti dimungkinkan tuh habisnya juga dijual kayak gitu Bisa ya. dijual, bisa untuk ini, tapi sebagian kalau saya yakin masih 60% ini masih ada. Di daerah sini lah ya. Karena apa? Begini, untuk paceklik dulu kebanyakan yang diambil itu bata dari tembok. Hmm. Sedangkan untuk bangunan yang berbentuk itu rumah dalam, termasuk paseban, insya Allah masih ada, masih di sana itu, masih ada. Oke. Kalau kita mau menggali 3 meteran. Kang Imam, kalau menurut buku lontar, ukuran itu kan dimungkinkan kan berbeda-beda antara untuk batu bata merah tembok, kemudian rumah, dan lantai. Ya. Di mana letak perbedaannya itu kira-kira? Perbedaannya dari tebal, tipis, panjang, pendek. Itu. Ya. Kalau yang tebel besar kayak gini biasanya Untuk apa? tembok. Oh, tembok. Untuk tembok Tembok benteng, benteng itu berarti yang ya. gunanya mungkin ya kalau ditembak ini nggak tembus itu. Oh gitu ya, berarti kuat ya. Iya, kalau dulu itu pasangan 2 sen, 1 sen apa 2 sen yang bata 2 itu. Ini dipasang bisa bata banyak. Oh gitu ya. Kalau Sekarang. dipasang, iya bisa 3 meter itu. Itu enggak anti peluru sudah itu. Oh gitu, kuat banget Kuat ya. sekali. Terus, oke. Kang Imam, kita kan prihatin sekali ya peninggalan para leluhur ternyata berserakan tak terawat dan tidak dilestarikan. Sampai hari ini walaupun di Banyuwangi ini berdiri sebuah underdog cagar budaya, namun tidak pernah konsentrasi untuk perhatian ke sini. Nah, sekarang Kang Imam yang selama ini atensi apalagi sudah banyak membaca cerita dari lembaran-lembaran lontar, gimana perasaan Kang Imam itu? Ya sedikit banyak kecewa. Untuk apa kita membuat destinasi pariwisata baru ini? Coba ini saja digali jadi pariwisata Iya. terbesar se-Indonesia mungkin ini. Wisata sejarah ya. Wisata sejarah terbesar. Hmm. Bisa nih dibuktikan, bisa, mari lah kalau kita mau bersama-sama. Kita bicara Belambangan itu besar, seperti kita melihat gajah ya. Si A melihat dari telinga. Oh, ternyata Belambangan itu besar tapi tipis ya. Dia lihat dari telinga. Telinganya. Nah, itu. sedangkan Mas Denny melihat, oh, gajah itu panjang. Dia melihat dari Teralinya. telalai. Sedangkan saya melihat dari tubuh. Andekan ya, mari kita itu sepakat bersama-sama. Bentuknya gajah yang kita katakan besar gimana? Mari kita bareng. Kita akan tahu kalau warna gajah itu sebenarnya begini. Coba ini menemukan lagi satunya. Nah, ini. Ini kan nggak main-main bata ini. Ini mungkin kalau tukang zaman sekarang masang 4 meter sudah capek. Iya. Ini. Samping berat juga. Iya. Coba di sini aja, didirikan sini aja. Ya. Didirikan sini aja. Nah, ya, oke. Oke, Kang Imam, setelah mendengar keprihatinan Kang Imam, ketidakkepedulian dari pemerintah daerah Ciki Cagar Budaya di Banyuwangi, ini sekarang kita bicara harapan sekarang. Kira-kira harapan Kang Imam terhadap pentingnya nguri-nguri warisan leluhur ini kira-kira seperti apa kira-kira? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau memang pemerintah tidak merasa berkepentingan untuk ini, kita saja bersama-sama. Kamu ceritakan tentang telalainya, ya, belalai gajahnya. Kamu ceritakan tentang kupingnya, telinga. Kamu ceritakan tentang ekornya. Nanti saya akan ceritakan tentang tubuhnya. Biar tampak kalau ini memang gajah. Gajah itu begini bentuknya. Berarti untuk masing-masing itu saling melengkapi. Saling melengkapi baru akan tampak. Gitu. Oke. Mungkin dari rangkaian pertanyaan yang sudah saya ajukan ke Kang Imam, masih ada yang mungkin belum tersampaikan oleh Kang Imam sendiri tentang apa yang diketahui seputar ini mungkin. Gini, ini kan sudah diekspos. Yang diekspos itu dilihat banyak orang. Kalau bisa ada tahu begini ya sudah,
ini diekspos, jangan dijual kalau ketemu apapun, disimpan saja, dibiarkan. Mari kita bersama-sama digali ini semua. Biar- Artinya Kang Imam ini tidak akan pernah berhenti, tetap untuk melakukan napak tilas penelusuran berarti. sampai besok. Oke. Mungkin masih ada lagi. Sudah, terima kasih. Oke. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan Kang Imam tentang ngancar dalam lontar. Kalau disebut namanya ancar, ini masuk kecamatan Kabat. Ancar atau ngancar bermakna tempat mengintai atau pengintaian. Nah, ini salah satu bagan yang penting juga di luar keraton Kerajaan Macan Putih yang seluas kurang lebih 5 km persegi. Dan titik kami duduk ini dengan Kang Imam merupakan titik pengintaian, yaitu merupakan benteng di luar keraton ya, Luar keraton. untuk mengintai, menjaga keamanan, menghindari dari segala bentuk kemungkinan yang akan mengganggu ke dalam keraton ini. Mudah-mudahan kita semua tergerak hatinya, terpanggil jiwanya untuk nguri-nguri warisan budaya leluhur. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun, Kang Imam.